Belum. Untuk mendownload Windows 10 secara resmi, secara legal, kemudian juga cara membuat USB bootable juga. Halo, jumpa lagi dengan saya Akbar di channel AOI Workshop, channel yang akan membahas info, tips, dan review dari dunia teknologi. Nah, pada video-video sebelumnya sudah kita bahas masalah kompatibilitas hardware dan software, kemudian apa itu driver juga, kemudian ke antivirus juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mendownload Windows 10 secara resmi, secara legal, kemudian juga cara membuat USB bootable juga dari hasil Windows yang kita download tadi. Kita akan tunjukkan caranya pada video ini. Ya, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, selalu dukung channel kami AOI Workshop dengan klik like dan subscribe. Nyalakan notifikasi agar selalu mendapat update terbaru dari channel ini. Dan jika ada saran atau pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Dan juga seandainya ada kesalahan atau ketidaktepatan pada materi atau pembahasan pada video-video di channel ini, jangan ragu dan jangan sungkan, silahkan hubungi kami di kolom komentar bisa, atau lewat sosial media juga bisa, biar kita diskusikan sama-sama karena kita sharing ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita download Windows 10 langsung dari situs Microsoft-nya secara resmi. Setelah kita download, akan kita tunjukkan lagi caranya untuk membuat Windows 10 tadi menjadi USB bootable, atau bisa kita supaya bisa booting lewat USB untuk proses instalasi Windows selanjutnya. Oke teman-teman, caranya dengan untuk mendownload Windows 10 di situs Microsoft-nya secara resmi. Microsoft sendiri menyediakan tools yang namanya Media Creation Tools. Ini langsung kita ketikkan saja di address bar browser kita, Media Creation Tools. Nah, kemudian langsung klik yang dari situs Microsoft-nya. Kita klik di situs Microsoft-nya. Nah, setelah muncul halaman downloadnya, di situ ada dua pilihan teman-teman. Di situ ada Windows 10 Mei 2020 update. Itu untuk kita langsung update tanpa mendownload filenya, ibaratnya update secara background. Kemudian ada juga Create Windows 10 Installation Media, Create Windows 10 Installation Media. Nah, itu yang kita klik download tool now. Kita simpan. Nah, setelah selesai, langsung kita buka Media Creation Tools-nya. Kita tunggu saja untuk step-step berikutnya. Nah, di sini ada End User License Agreement. Kita tinggal accept. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama upgrade this PC now sama create installation media USB bla 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 for another PC. Kalau kita pilih yang update pertama, dia otomatis akan mengupdate Windows yang ada di laptop kita. Nah, untuk mendownload file ISO
file image dari Windows tadi, kita pilih pilihan yang kedua, yaitu create installation media dalam kurung USB flash drive DVD or ISO file for another PC, tinggal start. Nah, di sini ada pilihan biasanya. Nah, untuk pilihan downloadnya ada yang bisa kita, di situ ada checkbox use the recommendation option for this PC. Dia akan menyesuaikan file instalasi Windows yang sesuai dengan PC yang kita pakai untuk download. Atau kita bisa juga secara custom untuk download dengan kita bisa pilih versinya yang mana, tinggal di uncheck ini 64 bit atau 32 bit atau buat atau keduanya. Biasanya kita pilih 64 bit saja teman-teman, jangan pilih dua-duanya. Oke, next. Nah, ada lagi pilihan USB flash drive sama ISO file. Kita pilih ISO file supaya file ISO-nya bisa kita simpan, dan seandainya USB kita error, kita bisa bikin lagi media instalasinya. Oke, tinggal kita klik next. Terus kita beri nama Windows-nya, karena ini karena Mei tadi rilis build terbaru dari Windows 10, yaitu Windows 10 2004. Nah, kita kasih nama dengan nama build-nya saja ya. Tinggal save. Tinggal kita tunggu sampai 100% teman-teman. Nah, oke, setelah selesai akan tampil dialog seperti ini. Di situ ada burn the ISO file to DVD. Kita bisa tidak usah, tinggal kita finish, atau kita klik ini langsung ke directory filenya. Kita finish. Nah, untuk finishing sendiri dia biasanya memerlukan waktu beberapa menit untuk beberapa saat membersihkan file yang telah di-download. Nah, ini dia filenya teman-teman. Setelah kita download, file ISO-nya tadi sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat USB atau flash disk kita menjadi bootable atau bisa booting di BIOS untuk proses instalasi Windows 10. Caranya di sini ada ada komennya, ada scriptnya, biar nanti saya copy paste ke link ke deskripsi teman-teman, silahkan. Nah, caranya tinggal kita buka CMD, kemudian biar enak kita bikin kayak gini aja. Kemudian situ tinggal kita klikkan this part. Oke. Nah, maka muncul dialog aplikasi this part-nya. Kemudian yang pertama kita ketikkan list disk, akan muncul drive atau disk yang terhubung dengan komputer kita. Ingat, jangan salah teman-teman, di situ ada dua, ada disk 0 sama disk 1. Disk 0 itu hard disk internal di laptop saya, disk 1 itu adalah USB yang saya sudah masukkan di laptop saya. Minimal USB setidaknya adalah USB dengan kapasitas 8 GB. Di sini saya menggunakan dengan kapasitas 16 GB. Kemudian sudah tahu USB mana yang akan kita buat untuk USB bootable, tinggal kita ke langkah selanjutnya, yaitu select disk 1.
karena di situ ada disk 1. Oke. Nah, disk 1 is now selected. Kemudian kita ketik clean untuk membersihkannya. Setelah sukses, setelah ada pemberitahuan sukses, kita ketik lagi create partition primary. Enter lagi. Kemudian select partition 1 aktif. Kemudian kita format pakai FAT32 aja. fs FAT32 pakai quick ya teman-teman ya supaya cepat. Nah, kemudian setelah diformat kita tentukan untuk letter drive-nya. Di sini contohnya, bisa terserah mau M atau biasanya yang agak jauhan biar nggak ada yang sama drive yang sudah ada di komputer kita. Kita turuti saja. Letter U. Nah, kalau sudah, kita tinggal exit. Kita keluar dari diskpartnya. Kemudian kita cari file ISO yang sudah kita download tadi. Kita double klik untuk kita lihat isinya, kita double klik untuk kita buka. Di sini ada isi file Windows ini. Kemudian kita buka USB kita yang sudah kita format lewat diskpart tadi. Kemudian Ctrl A, tinggal kita copy ke flash disk kita. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai, maka otomatis USB kita akan bootable dan bisa dipakai untuk instalasi Windows 10. Nah, setelah selesai, di sini bisa kita lihat flash disknya yang kita bikin jadi Windows 10 tadi. Nah, kemudian bisa kita colokkan di USB-nya untuk memastikan apakah USB kita sudah bootable atau belum. Kita tinggal booting, kita hidupkan, kemudian masuk ke menu BIOS. Nah, di situ kita langsung pilih choose temporary startup device. Kemudian kita pilih sesuai dengan flash disknya atau USB flash drive-nya. Di sini punya saya SanDisk. Kita pilih. Kita tunggu, kita pastikan sampai menu instalasinya muncul. Ketika sudah muncul menu ini, artinya flash disk yang kita buat atau USB flash drive yang kita buat tadi sudah bisa kita gunakan untuk instalasi Windows 10. Oke, itu tadi caranya. Kita dari bagaimana cara download Windows, kemudian juga cara membuat USB bootable-nya sehingga bisa kita booting lewat USB tersebut untuk proses instalasi Windows. Untuk kritik dan saran, silakan, atau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, tidak lupa dan tidak bosan saya ingatkan selalu dukung channel kami AOI Workshop dengan klik like dan subscribe, nyalakan notifikasi agar selalu dapat update terbaru dari channel kami. Nah, jika ada saran atau pertanyaan udah tadi ya, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya udah, terima kasih. Semoga bermanfaat.